Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Nirma Lasari. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan sebuah tempat makan kecil yang terlihat biasa saja tapi menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan? Iya, tempat yang setiap harinya dipenuhi oleh aroma sambal, suara penggorengan, dan orang-orang yang datang untuk sekedar membeli makanan. Tapi mendadak berubah menjadi lokasi sebuah peristiwa tragis yang membuat banyak orang terkejut. Kasus ini sempat menggemparkan warga Bekasi pada akhir Maret 2026. Ya, kasus ini memang masih baru-baru ini sih. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terlihat normal, seperti biasanya, seperti hari-hari biasanya. Sampai akhirnya, sebuah bau menyengat dari dalam kios mulai menimbulkan rasa curiga. Dan dari situlah satu persatu fakta yang mengerikan mulai terungkap. Jujur saja ya teman-teman, waktu pertama kali aku membaca kasus ini tuh aku langsung merinding. Ya, karena nggak ada yang nyangka gitu loh. Sebuah tempat makan sederhana yang biasanya rame gitu kan, ternyata menyimpan kejadian yang begitu tragis. Oke teman-teman, mungkin kalian penasaran kan sama cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke inti ceritanya. Teman-teman, coba bayangkan sebuah kios ayam geprek kecil di Bekasi yang dari luar tempat itu terlihat biasa saja. Setiap hari dipenuhi oleh aroma khas ayam geprek yang seperti pada umumnya. Orang-orang lalu lalang datang dan pergi untuk membeli sekedar makanan. Tidak ada yang menyangka gitu kalau di balik tempat yang sederhana itu ternyata tersembunyi sebuah rahasia yang mengerikan. Semua ini bermula pada akhir Maret 2026 yang pada saat itu pemilik kios baru saja pulang mudik. Ya, ceritanya itu pas pas dalam lebaran. Dia baru pulang dari mudik nih si pemilik kiosnya. Lalu dia tuh berniat ingin membuka kiosnya kan seperti biasanya, ingin membuka usahanya seperti biasa. Awalnya semuanya normal-normal saja. Pemilik kios datang ke kios, dia ingin membuka kiosnya kembali. Tapi pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang janggal. Sesuatu aroma yang tidak sedap mulai masuk ke indera penciumannya. Nah, karena penasaran, si pemilik kios ini mulai mencari nih, dari mana sih sumber bau gak sedapnya ini? Terus akhirnya dia mulai kan melangkah ke dalam kiosnya itu, mencari sumber baunya itu, sampai langkahnya berhenti di depan freezer tempat biasa penyimpanan makanan. Dengan rasa curiga dan sedikit takut ya, freezer tersebut akhirnya dibuka oleh pemilik kios tersebut. Dan kalian tahu, alangkah terkejutnya pemilik kios itu saat dia menemukan di dalam freezer itu ternyata ada jasad seorang laki-laki dalam kondisi membeku dan tubuhnya sudah tidak utuh, teman-teman. Ya, tubuhnya tidak utuh. Manusia kan memiliki tubuh yang utuh kan, tapi dia menemukan mayat itu dalam keadaan yang tidak utuh. Pemilik kios tuh langsung shock dan bingung. Bayangin aja lah kan, siapa yang gak kaget menemukan mayat di dalam freezer miliknya sendiri. Awalnya dia bertanya-tanya nih, ini siapa? Kok bisa ada mayat di dalam freezer ini? Gitu kan, si pemilik kiosnya itu bertanya-tanya sama dirinya sendiri. Tapi setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata jasad itu adalah Abdul Hamid, di mana Abdul Hamid ini merupakan karyawannya sendiri. Teman-teman, Abdul Hamid ini dikenal sebagai seorang yang baik dan ramah. Dia bekerja sebagai penjaga sekaligus karyawan di kios ayam geprek tersebut. Ya,
Semua masyarakat di sekitar situ udah tahu sama Abdul Hamid. Secara Abdul Hamid ini merupakan karyawan terlama di kios itu. Udah lama kan dia kerja di suatu kios itu. Ya, masyarakat setempat tuh nggak ada yang nyangka kalau hidupnya bakal berakhir tragis di tempat dia bekerja setiap harinya. Langsunglah pemilik kios tadi itu melaporkan ke polisi, dan polisi langsung melakukan penyelidikan yang pada akhirnya mulai terungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Dan ternyata semua kejadian itu bermula dari rencana pencurian kendaraan milik pemilik kios tersebut. Dan yang paling gongnya teman-teman, yang paling plot twistnya, pelaku dari kasus ini ternyata adalah rekan kerja Abdul Hamid sendiri. Ya, rekan kerja partner kerja mereka, yang yaitu inisial S dan DS. Yang pada awalnya tuh mereka hanya berencana mengambil mobil milik bos mereka. Namun karena situasinya dianggap terlalu rumit, terlalu berisiko, jadi mereka berdua tuh mengganti target mereka yang pada awalnya mobil berubah menjadi pencurian sepeda motor. Nah, disinilah nih semuanya mulai berubah. Beberapa orang mulai mengajak Abdul Hamid untuk ikut terlibat dalam rencana tersebut. Si S dan si DS tadi, dia sekongkol kan berdua buat kerja sama, tapi karena ada Abdul Hamid di dalamnya dan mereka takut ketahuan, mereka mengikut sertakan si Abdul Hamid. Akan tetapi, Abdul Hamid ini menolak, teman-teman. Kan Abdul Hamid ini dikenal sebagai orang yang ramah, yang baik gitu kan. Sekalinya diajak berbuat jahat, ya dia menolak dong. Karena Abdul Hamid sadar kalau hal tersebut salah dan melanggar hukum. Teman-teman, terkadang keputusan untuk berkata tidak memang tidak selalu mudah. Abdul Hamid contohnya, ia berkata tidak karena ia tahu itu salah dan ia memilih untuk tidak ikut melakukan tindakan yang salah itu. Namun penolakan dari dia justru memicu emosi dan membuat situasi berubah menjadi sangat serius pada waktu itu. Situasi yang awalnya hanya berupa rencana pencurian dari S dan DS tadi akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan yang sangat tragis. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mencoba menghilangkan jejak dengan cara yang sangat kejam, teman-teman. Tubuh korban dipotong menjadi beberapa bagian, dan sebagian tubuhnya itu dimasukkan ke dalam freezer kios yang ditemukan oleh pemilik kios tadi. Sementara bagian lainnya dibuang ke beberapa lokasi berbeda di wilayah Bogor. Ya, kalian nggak salah dengar. Beberapa bagian tubuhnya kayak kaki, tangan, si Abdul Hamid ini dibuang di wilayah Bogor. Dibuang, teman-teman. Dan yang bikin merinding tuh selama beberapa hari nggak ada yang tahu, nggak ada satu warga pun yang sadar kalau ternyata ada kejadian mengerikan di dalam kios tersebut. Ya, siapa yang mengira gitu kan? Dari luar kios tersebut tetap terlihat biasa saja. Orang-orang tetap lewat, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi tanpa tahu nih kalau ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Sampai akhirnya bau menyengat tadilah yang menjadi petunjuk yang membongkar semuanya. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, para pelaku berhasil diamankan di wilayah Majalengka. Dan kasus ini langsung menghebohkan masyarakat karena dianggap sangat kejam dan sulit dipercaya. Ya, kejam nggak sih yang awalnya perencana perampokan, akhirnya terjadi pembunuhan. Dan yang paling gongnya, salah bagian-bagian tubuh korban itu malah dibuang. Kasus ini, teman-teman, menjadi pengingat kita bahwa emosi yang tidak terkendali bisa membawa seseorang pada keputusan yang sangat buruk. Dan konflik kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik justru berubah menjadi tragedi besar yang merenggut nyawa seseorang.
Teman-teman, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bagi banyak orang tentang pentingnya pengendalian emosi, menghargai sesama, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang wajar. Oke teman-teman, itu dia cerita kasus yang kali ini aku bahas. Kalau kalian punya pendapat tentang kasus ini, coba tulis di kolom komentar. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan mendengar sampai akhir. Jika ada salah kata, aku Nirmala Sari mengucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.